Setelah sebelumnya sempat dikaitkan dengan penipuan dugaan proyek Bansos, kini mantan artis FTV Lady Marcella mendatangi majelis notaris lantaran telah melaporkan seorang notaris bernama Yunita yang diduga telah membuat akte menggunakan namanya. Nyatanya ia sama sekali tak pernah membuat dan berurusan dengan Yunita. Saya sampaikan kepada media, hari ini hari Kamis tanggal 12 Oktober ya. Sesuai dengan undangan bahwa majelis notaris daerah pengawas mengundang kita sebagai pelapor karena kita melaporkan saudari notaris Yunita ya, nggak jauh juga dari kompleks ini, dia membuat akte yang memang akte tersebut tidak pernah diinginkan oleh klien ya Lady Marcella ya untuk dibuatkan akte seperti apa. Saya nggak pernah ketemu notaris, nggak pernah kenal, nggak pernah dibacakan, dan nggak pernah berhubungan apa-apa, dan nggak ada hubungan apa-apa sama notaris tersebut. Jadi ada oknumnya dia sendiri. Oknumnya juga baru kenal sih gitu. Jadi oknum ini ya banyaklah tindak penipuannya, membohongi kita awalnya segala macam, dan saya nggak tahu kalau itu akan jadi akte, dan memang nggak kenal sama sekali berhubungan dengan notaris, nggak pernah sama sekali ketemu aja nggak pernah. Di mana integritas sebagai notaris seorang pejabat yang mewakili kita gitu kan, terus tiba-tiba nggak pernah ketemu, nggak pernah dibacakan, tiba-tiba jadi itu akte kan kita nggak tahu. Pembuatan akte bodong yang mencatut namanya itu digunakan oleh oknum untuk menipu. Meski ada beberapa orang yang telah dipenjara karena melakukan hal yang sama, namun sepertinya oknum tersebut tak pernah jera hingga kini melakukannya kembali. Kenal gitu, tapi saya nggak tahu kalau ternyata kita namanya dicatut untuk membuat akte notaris yang digunakan sama oknum tersebut gitu, dan bukan kehendak kita. Intinya saya nggak pernah ketemu, nggak pernah dibacakan, nggak pernah berhubungan, dan nggak ada darah hubungan sama notaris gitu. Tapi tiba-tiba. Jadi Lady Marcella tidak kenal dengan notaris itu. Si oknum ini mungkin berteman dengan notaris ini. Tahu-tahu notaris ini membuatkan akte, dibawalah oleh si oknum ini. Nah, digunakanlah itu untuk mencari dana, mencari uang, tak apalah namanya. Karena namanya kerap digunakan untuk melakukan hal yang merugikan bahkan untuk menipu, maka dari itu Lady mengadukan permasalahan ini ke Majelis Pengawas Notaris. Kejadian ini tentu saja membuat Lady bingung. Akte yang tidak ada tanda tangan orang yang sah bisa digunakan oleh pihak ketiga dengan leluasa. Jadi bukan akan diketemuan, jadi itu memang oknum SPK palsu, ini mungkin dugaan oknum notaris palsunya gitu. Jadi mungkin ya aku nggak tahu kan, artinya satu orang lawan banyak orang kan nggak mungkin, satu orang yang bagaimana kan gitu. Jadi ya kita ungkaplah sampai benar-benar sampai ke akar-akarnya, itu tujuan saya sih gitu. Saya pikir ini mewanti-wanti ya, satu untuk demi nama baik ya. Mewanti-wanti juga masyarakat jangan terkecoh dengan ulah-ulah notaris yang track recordnya kurang baik ya. Jadi dalam memilih notaris itu ya kita pilihlah notaris yang baik. Ya ketiga ya kita mengembalikan nama baik, itu aja. Lantas benarkah dari masalah ini Lady mengalami banyak kerugian hingga miliaran rupiah? Benarkah selain materi, nama Lady yang sudah dikenal di kalangan pengusaha tercoreng dengan oknum notaris dan orang yang mencatut namanya? Adakah langkah hukum lainnya setelah Lady melaporkan Yunita ke pihak berwajib lantaran telah membuat akte notaris atas namanya? Kerugian kita memang pada saat itu pertama ada BPKB, dan kita sudah laporkan di Jakarta Pusat memang sudah kembali. Kedua ada kerugian biaya-biaya lain sih yang memang kita tuntut gitu, karena kalau nggak terjadi ada produk notaris ini kan tidak terjadi kerugian itu semua, itu aja. Jadi belakangan kita baru tahu nih 1 tahun sampai 2 tahun ini ternyata ada produk notaris yang kita tuh awalnya nggak tahu sama sekali produk itu ada gitu.
Total semuanya sih kemarin kalau include BPKB juga itu 4,4 miliar, tapi sudah dikembalikan BPKB, sisa dari BPKB itu aja. Biaya-biaya semuanya yang kita... Tapi yang ruginya itu imaterialnya, nama itu jadi kurang baik. Mungkin udah Ini kan nggak hadir. profesional menurut saya gitu. Jadi buat notaris kalau memang benar ya hadapi dong gitu. Ngapain harus nunda, terus apalagi strategi kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Intinya saya nggak akan pernah lelah untuk mencari keadilannya sampai ke Pak Presiden pun atau Pak Menteri pun saya akan hadapi itu semua. Karena saya nggak mau ada korban lagi dalam pembuatan akte tersebut gitu. Di tempat terpisah sengkarut cek bodong yang dibuat Yadi Sembako dan belakangan ada nama Gus Anom ikut terseret kian memanas. Baru-baru ini Yadi dan Gus Anom bakal melakukan upaya hukum melakukan pelaporan kepada Adri CS yang telah melaporkan terlebih dahulu keduanya ke pihak berwajib. Lantas seperti apa pihak Adri melihat laporan Yadi dan Gus Anom yang justru terkesan mengaburkan masalah dengan melaporkan balik pihaknya? Kalau diselesaikan, dikembalikan, dibayar uangnya itu kepada Adri, mungkin ya persoalan ini selesai. Cuman itu aja kok. Artinya ada kerugian yang ditanggung oleh Adri. Kerugiannya apa? Itu tadi uang udah keluar segala macam. Nah si Yadi kan buka cek. Ceknya diisi lah biar bisa dicairkan lagi. Sekarang dia mau misalnya mau seret statementnya beliau mau melaporkan kembali, ya mohon maaf saya tidak bisa ke arah situ, saya tidak bisa bekerja sama kalau untuk melaporkan balik saya salah gitu kan, saya salah kok. Adri itu udah melaksanakan acara, bukan dia juga dikejar-kejar vendor, gitu kan. Logikanya gimana gitu kan. Mau saya lihat mau membersihkan nama, bagaimana ada pencemaran nama baik katanya, dan itu saya nggak tahu, itu di luar koridor saya, karena saya nggak pernah berhubungan lagi sama beliau. Pihak Adri menilai jika Yadi diduga lari dari masalah dan berlindung di bawah perintah Gus Anom. Apalagi terang-terangan Yadi sempat mengaku jika dirinya seolah ditipu oleh Gus Anom karena masalah ini. Entah komisaris itu siapa, saya nggak tahu namanya, tapi komisaris itu juga harus bertanggung jawab karena ada cek yang dibuka. Yadi juga tidak boleh berlindung di dalam perintah, dia menjalankan ini. Jadi nggak usah main petak umpet. Jelas, dilaporkan, pertanggungjawabkan, ya kalau nggak bisa ya naik ke meja hijau. Ancamannya kan jelas, 5-6 tahun, mau ngeringkok, silakan aja gara-gara uang segitu. Nama jelek ya. Dikejar-kejar sama penyidik, dipanggil bolak-balik ke Polres, kan malu kan? Selesaikan aja, karena si Adri ini klien saya juga harus menyelesaikan kepada pihak ketiga. Dari masalah ini, Yadi pun berencana bakal menjual rumahnya untuk menutupi semua hutang-hutang kepada Adri. Meski ada itikat baik dari Yadi, namun pihak Adri masih menunggu. Tapi jika pengembalian uang itu tidak terjadi, maka Adri siap menyelesaikannya di meja hijau. Mau jual rumah, mau jual tanah, mau jual apa sih nggak ada urusan deh. Yang jelas itu diselesaikan pembayarannya, mungkin ya kita akan cabut laporannya. Klien saya pun akan mencabut laporannya. Tapi kalau laporan nggak dicabut, ya ke ujung langit pun dijual-jual nama jenderal pun saya kejar lah. Sekarang dia laporin saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anom semuanya. Karena saya yang disuruh koordinasi terus sama Adri, karena saya yang dilihat sama Adri. Penyelesaiannya bagaimana ya kita? Gus Anom sudah menyatakan semua artis, pembayaran artis, semua pembayaran DIKO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anom ada saya buktinya, dan tidak saya perlihatkan karena saya sudah serahkan ke polisi. Bukan hanya Adri yang melaporkan Yadi ke pihak berwajib, namun beberapa orang termasuk pengisi acara melaporkan Yadi ke polisi.
Yadi sendiri sejak dituding melakukan penipuan dan penggelapan, reputasinya sempat anjlok. Apalagi ia tengah berada dalam kondisi dalam himpitan ekonomi dan sakit-sakitan. Tapi ia tak menyangka jika Gus Anom yang semula akan bertanggung jawab menyelesaikan kasus dugaan penggelapan ini justru seolah lari dari tanggung jawab, malah sempat mengajak Yadi untuk menggugat balik. Kalau nama baik saya sudah hancur, Kak. Kalau nama baik saya sudah hancur seperti itu. Gara-gara siapa? Gara-gara nggak sanggup bayar. Gitu, kan. Yang menjadikan siapa ada bayar masuk? Ya hanya komisaris. Nama saya berhancur begini. Kak Adi melaporkan saya. Ya karena saya disuruh tanggung jawab sama komisaris. Semuanya gara-gara siapa? Sudah. Nah ini yang bukan saya mau lepas tangan, bukan. Semuanya saya berdasarkan cerita. Saya itu tidak berani melakukan apa-apa, apalagi penyelenggarain acara ini, apalagi sama mau tanda tangan di PT, semuanya koleksi saya semuanya gitu kan. Kenapa saya dipasang di situ? Kenapa saya tanggung jawab itu? Nah, udah bisa lah membayarkan bagaimananya gitu. Ya Kak Ines, kayak Bang Yadi tuh sosok yang baik sebenarnya. Baik, saya sudah kenal lama dengan beliau, ramah, baik. Dan selama beliau, saya belum pernah kerjasama secara pekerjaannya, secara kegiatan. Tapi kalau aku udah pernah. Udah pernah ya Kak Ines ya. Kalau saya lebih ke Bang Yadi sebagai talent. Ketika saya ada event, Bang Yadi sebagai MC di talent saya, di kegiatan saya. Jadi semenjak saya jarang bertemu dan akhirnya Agustus ketemu lagi, beliau ingin mengajak kerjasama, tapi saya melihat komisarisnya di situ ada Gus Anom, dalam arti ya Gus kan panutan lah, guru lah, seorang guru atau ulama. Ya udah, saya percaya dengan Bang Yadi, tidak ada sama sekali kecurigaan. Mereka krisis kepercayaan terhadap saya, dan krisis kepercayaan itu tidak ternilai dengan uang. Betul. Itu paling dirugikan. Krisis kepercayaan, karena saya lahan bisnis saya dari situ. Ya kalau mereka teman-teman nggak percaya sama saya kan, saya mau dari mana lagi? Nah itu yang paling fatal. Yang paling fatal tuh krisis kepercayaan. Kalau bicara nominal, waduh nggak bisa dihitung. Kepercayaan tuh nggak bisa dihitung dengan nominal ya. Itulah berat banget. Ya dan mungkin Kak Yadi juga melakukan semua ini tanpa kesadaran dia juga kali ya. Mungkin. Gitu kan.